Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Yusrul Hana dengan NIM 23403100031. Nah, dari kelas A2MD, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah metodologi studi Islam. Tidak usah lama-lama lagi, mari simak video berikut ini. Ya, menjawab soal nomor 1, metodologi studi Islam. Secara etimologi, metodologi berasal dari kata metode dan logos. Metode artinya cara dan logos artinya ilmu. Dalam hal ini, ilmu tentang cara studi Islam. Abran Ghafan yang dikutip oleh Abu Sodikin menjelaskan bahwa metodologi adalah pengkajian dengan penggambaran atau deskripsi, penjelasan atau eksplanasi, pembenaran atau justifikasi. Dan studi berasal dari kata bahasa Inggris studi, artinya mempelajari atau mengkaji. Dalam hal ini berarti pengkajian terhadap Islam secara ilmiah, baik Islam sebagai sumber ajaran, pemahaman maupun pengalaman. Menjawab soal nomor 3, yaitu jelaskan fungsi agama sebagai sosial kontrol dan contohnya. Nah, jawabannya, agama sebagai kontrol sosial. Agama adalah salah satu institusi besar dalam kehidupan manusia. Agama melalui postulat keagamaannya yang suci memiliki peran strategis dalam mengontrol kehidupan sosial umat manusia. Sistem sosial ada dengan maksud untuk menata kehidupan sosial yang lebih baik. Tapi mengingat agama bukanlah satu-satunya institusi sosial yang ada di masyarakat, maka dua institusi besar tersebut meski berada pada posisi yang sejajar, saling mengimbangi dan mampu menjalani hubungan yang sifatnya humoris. Nah, sekarang contohnya, saya mengambil contoh tentang sholat. Sholat dianggap sebagai kewajiban bagi umat muslim dan merupakan bagian integral dari identitas keagamaan mereka. Ini menciptakan norma sosial di mana individu yang taat dianggap sebagai bagian yang sah dari komunitas muslim. Sementara individu yang tidak melaksanakan sholat dapat dipandang dengan stigma atau cemoohan dari masyarakat. Jadi contohnya seperti itu. Menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan Islam normatif beserta contohnya. Pengertian Islam normatif. Kata normatif berasal dari bahasa Inggris yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Islam normatif juga dapat diartikan Islam yang berada pada dimensi sakral, yang diakui adanya realitas transendental yang bersifat mutlak dan universal, melampaui ruang dan waktu atau sering disebut sebagai realita ketuhanan. Nah, contohnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238 perihal semua sholat fardu, sholat
adalah salah satu praktek ibadah utama dalam Islam. Ritual sembahyang yang dilakukan 5 kali sehari. Al-Quran memberikan pedoman tentang waktu-waktu sholat dan tata cara pelaksanaannya. Begitu. Menjawab pertanyaan nomor 7, yakni jelaskan titik perbedaan antara pendekatan normatif dan pendekatan historis. Nah, dari saya sendiri mempunyai 3 poin. Poin 1, fokus pada aspek. Dengan demikian, Islam normatif adalah Islam yang berpegang teguh dengan norma dan prinsip yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan Islam historis adalah Islam yang berpegang pada gejala fenomena yang berhubungan realitas kesejarahan kehidupan manusia yang dinamis. Untuk poin kedua, yakni secara penerapan. Islam normatif sering digunakan untuk merancang atau mengevaluasi kebijakan, aturan atau norma baru dalam masyarakat berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dianggap ideal atau yang diinginkan. Sedangkan Islam historis secara penerapan digunakan untuk memahami asal-usul perkembangan dan dampak dari fenomena atau kebijakan tertentu, serta untuk memahami bagaimana fenomena tersebut telah berubah dari waktu ke waktu. Nah, untuk poin ketiga, secara analisis, Islam normatif melibatkan penilaian terhadap apa yang seharusnya terjadi berdasarkan standar ideal atau nilai-nilai yang dianggap benar. Analisis normatif seringkali bersifat evaluatif, yang dimana tujuannya adalah untuk menilai sesuatu terhadap standar atau prinsip-prinsip tertentu. Sedangkan Islam historis melibatkan penelusuran dan interpretasi tentang bagaimana suatu itu telah terjadi waktu ke waktu dan bagaimana itu telah dipahami dan dipraktekkan atau berubah dalam konteks sejarah. Nah, analisis historis berfokus pada deskripsi, interpretasi, dan penafsiran terhadap fakta-fakta dan peristiwa. Ya, begitulah jawaban saya yang ada di video ini. Tumbas kupat ning pasar Doro menawi lepat kula nyuwun ngapura apabila ada tutur kata yang kurang enak didengar. Mohon maaf sebesar-besarnya. Karena pengetahuan saya sebatas cuman terpatok di situ. Dan terima kasih telah menyimak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.